Parkir di mana? Parkirnya di belakang ini sih. Terus ke jalan kan dia. Hujan atunya. Jadi nanti supir saya biar cari parkir dulu supir sayanya. Oke, sampai ketemu ya. Makasih. Nyanyi tuh sambil nyanyi. Kemarin mau pesen ternyata ada yang setengah. Si anjing. Di album Edementine ini pertama kalinya Burger Kill merekam sesi drumnya di luar Bandung. Memang waktu itu kita sengaja cari-cari studio yang kira-kira bisa cukup untuk standarnya musiknya Burger Kill ya. Kita dapetnya di Jakarta gitu, di Shoemaker Studio. Nggak lama setelah gue join sama Burger Kill, proses album kelima ini langsung berjalan. Jadi cuma selang kira-kira 3-4 bulan setelah gue pertama show bareng mereka, langsung penggarapan album kelima ini dimulai. Februari 2017 masuk studio recording. Itu beberapa tahun sebelumnya gue udah lama banget nggak recording drum secara well played. Jadi bener-bener main, di record, kalau salah diulang, kalau nggak benar diulang gitu, kalau ada trouble apa diulang. Jadi bener-bener analog recordingnya, itu udah lama banget nggak ngelakuin itu. Terakhir tuh 2008 atau 2009 tuh kayak gitu. Jadi excited banget karena feel-nya tuh, perasaannya tuh beda, deg-degannya, terus senengnya kalau anjir dapet nih. Enak, dikejar. Stres dari Album Edementine ini sebenarnya kayak penggabungan dari beberapa album yang sempat dibikin sama si Burger Kill gitu. Jadi penggarapan album si Edementine ini emang gue pribadi sih emang kayak flashback lagi ke belakang gitu. Jadi emang spirit di album Dua Sisi, Berkarat, Genko Manisper, Venomous gue gabungin jadi sebuah trilogi. Makna dari album Dua Sisi, Berkarat, Genko Manisper, dan Venomous gue rangkum jadi satu gitu.
Si Imo goblok. Hari ini beres 4 lagu. Lila, tapi udah beres 8 lagu gue. Goblok sih, mana Lila. Cuma cukup dulu jajan weh. Lagi beres. Cari sound, ganti miking, posisi apa segala macam, terus ekualisasi, opsi-opsi itulah yang lumayan makan waktu karena memang banyak pilihan di situ. Jadi coba setup A seperti apa, setup B seperti apa, setup C sampai ketemu yang memang sound yang diinginkan lah gitu. Ya bisa dibilang album ini pengerjaannya lebih detail. Jadi dari pengerjaan pertama pun kita udah mikirin feel-nya bakal seperti apa, terus isian nadanya bakal apa aja yang ada di situ, dan warna musiknya bakalan seperti apa. Seru sih karena banyak sekali hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah lakuin. Gitu kan? Di proses recording ini juga kita materi memang udah siap untuk direkam, tapi ketika mulai jalan proses rekaman ada hal-hal di beberapa lagu yang memang kayaknya ini mesti ada yang dirubah nih notasinya. Asa beda-beda tapi sok. Dua KB. Bener kamar. Setelah berjalan rekaman ada beberapa lagu yang memang kita punya opsi lain gitu, trial and error gitu. Kalau misalnya notasinya dirubah ke sini enak gak ya gitu. Kita tetap ngobrol sama Agung sama Ben bertiga, kasih masukan juga. Akhirnya sampai ada beberapa yang memang berubah. Karena kita udah dengar karena kita udah rekam di komputer juga, gambaran drumnya seperti apa, gitarnya seperti apa, bassnya seperti apa. Ketika kita di studio itu kita udah sama-sama mengerti bahwa maksud lagunya seperti ini, dan di studio itu kita cuma cari-cari rasa yang kurang kalau dimainkan secara live. Tukang molor sare wejing sare tumor tuh baturana sarua tukang sare tuh tah eta Kopi Sofia. Itu apa nih? Loading. Semangat! Kasih dulu itu dulu. Kok panjang?
Iya dong. Berapa tadi, jam 11 ya? Dari jam 11 pagi sampai jam setengah 9 malam kita masih cari sound gitar, belum ketemu. Belum dapat. Belum, sabar. Oke. Clear sih top nama. Hah? Top nama clear sih. Ya. Teman tuh. Kenal. Yang membedakan proses penggarapan album yang baru ini dengan album sebelumnya sebetulnya dari awal penggarapannya juga sudah berbeda gitu secara pola penulisan lagunya juga. Biasanya saya tuh selalu berangkat dari riff baru cari ketukan, tapi ini justru polanya saya balik gitu. Salah. Bahasanya teh memang udah beda kanan kiri nah kan gitu. Itu yang lupa tiba. Seru aja sih. Cuman beda nada nahungkul. Oh, picking nante. Gimana seru. Kalau ya. So, ternyata dari situ malah dapet bentuk-bentukan baru gitu yang memang belum pernah dimainin sama Woodkill. Setelah penggarapan, penggambaran segala macam itu, kita ngasih jeda sebelum mau akhirnya masuk studio, rehearse dulu semua lagu sampai clear, sampai final, yang ntar di record studio harus kayak gini recordnya. Jadi kesusahannya nggak terlalu banyak sih. Ya lebih tightnya, jadi si bodinya lebih benang. Proses kreatifnya juga bisa dibilang lebih tertata lah, lebih cepat gitu prosesnya, nggak lama karena memang waktu itu kita nggak punya waktu banyak juga. Di sela-sela padatnya tour tuh kita nyelipin waktu weekday untuk briefing, untuk latihan, ngolah materinya. Jadi sebelum masuk studio tuh memang semua materinya sudah fix gitu, jadi pas take tuh udah tinggal merhatiin yang detail-detailnya aja. Anak sekolahan banget ya. Ya. Nggak ada kerjaan. Anak sekolahan banget kerjaannya lihat tuh. Bikinin toge. Lewat nada gini lu apa? Apa? Ini di Menteng. Setelah proses itu juga ketika kita mau masuk ke studio rekaman, kita semua udah pede karena kita udah punya gambaran lagu itu bakal seperti apa jadinya. Jadi kalau untuk saya pribadi, proses gitarnya sendiri ketika mau ke studio itu saya udah ada gambaran feel gitarnya seperti apa, soundnya bakal seperti apa, terus penempatan panningnya bakal di mana, terus gitar yang diperlukannya apa, yang diperlukannya apa. Jadi ya itu udah ada dari
sebelum saya masuk ke studio. Jadinya jadi itu spesial pas di jadi emang ngabaturan drum gitu jadinya gitu karasa beda jeung nu part sacana. Iya, dasar teh. Cobaan penasaran. Cobaan. Jadi ketika masuk ke studio itu udah bisa dirasain lebih detail keperluannya apa, dan proses pengerjaannya pun bisa dibilang lebih cepat dan lebih mudah. Hari ini jadwal kita apa? Take apa, Sob? Melodinya. Melodi. Melodi. Ini gitar melodi ya? Melodi. Bukan rhythm ya, bukan gitar rhythm ya. Bukan gitar melodi. Karena ada ini. Ada handle. Wew gitu. Wew kata Icat mah. Biar apa itu deh, Mas di Ini untuk main melodi pakai yang kayak gini. Ini namanya flat wraps. Itu supaya kalau kita main di senar sini, senar lain pasti ikut getar kan? Iya. Nah, cuman ke mute sama ini gitu. Padahal mah kan kain biasa sob. Ya nggak bisa sob pakai kapas beli tuh karet kulakban gitu. Waktu zaman Beyond Command Despair kita pas tag itunya pakai sing ngaranna teh mun tarang rengat teh gini begini. Kenal nusuk dipakai ke produk hardcore lah. Sal ya. Kesal. Terus album Venomous kita udah nggak pakai sal tapi pakai karet rambut. Dasar berapa fungsinya tanya-tanya nggak enak terus pakai jadi beli ya. Terus keseleban jual lah. Gitu sob. Oke. No ayeuna sebaiknya dengan karakter sona ngepaskeun saroji kana kamari. Siga kumaha aing teu ngati. Nu penting mengenaeun. Geus we. Balap heula. Nyari pakai ampli yang mana aja? Diri M. Dry? Ini mah nggak dipakai. Oh, Nggak dipakai. nyari soundnya nanti habis gitu baru nge-take di sana. Oh. Nah, eta. Sound yang dicari di album Adamantine ini sebenarnya sound yang masih relate dengan album-album sebelumnya, cuman kita pengennya lebih heavy, lebih bisa nunjukin karakter musiknya si Burger Kill gitu. Itu yang jadi PR utama di album ini ketika kita harus menentukan mau seperti apa nanti output soundnya. Waktunya ngagiling. Dalam proses pencarian soundnya itu lumayan agak rumit karena kita harus menyesuaikan sound yang bisa dipakai secara general untuk musiknya Burger Kill. Kita cari sound yang kalau dimainin dalam tempo yang cepat atau dengan permainan yang sangat agresif, dia bisa masih masuk. Begitupun untuk dimainkan dengan riff-riff yang sangat pelan, yang sangat heavy, dia juga masih harus bisa masuk. Tapi dengan satu benang merah, yaitu soundnya Burger Kill. Suaranya
wajar deh lu. Jadi memang sound di album ini ya betul-betul sound yang benar-benar baru buat Burger Kill. Mudah-mudahan sih bisa seleranya sama teman-teman yang suka dengerin Burger Kill juga, karena ya ini kita bisa dibilang nekat lah gitu. Kita album ini benar-benar explore dari musiknya, dari aransemennya, dari soundnya, dan sejauh ini sih kita sih puas sama hasilnya. Bager anjing lihat. Aku adalah lelaki tengah malam. Ayahku harimau, ibuku ular. Kalau dari segi lirik tuh emang di album Ada Maintain ini ngebahas yang ya real life lah. Jadi emang gua ngebahas apa yang kita rasain, apa yang kita lihat, apa yang kita denger di momen-momen ketika penggarapan album Ada Maintain ini. BK belum pernah melakukan membuat komposisi lagu-lagu yang seperti ada di album ini gitu. Wah sih mic-na jauh teuing. Nah, kunaon? Anjing ya kalau datang Itu kunaon masalahna kunaon? Iya mic-na goblok. Kunaon? Jangkung. Lain salah mic meureun. Mana nangtung atuh, Dre? Gimana tadi? Hah? Lelaki tengah malam terkulai di tepi malam. Ya. Lu suara beruk, Bro. Mau jadi mic tuh saja. Emang mana ngetek ka dia sebenarnya? Anjing teh nya teh kumaha sih? Ya anjing teh kumaha ieu teh ngetek vokal. Ya. Ya mulai. Lelaki tengah malam terkulai di tepi malam. Salah lirikna. Anjing aing kejeluar nah aing teh konsen. Itu yang bikin saya jadi lebih excited nih. Ini pasti benar-benar beda nih gitu. Karena memang itu tujuan saya nggak mau bikin sesuatu yang sama gitu. I was born. I was born with a fire in my head. Was born with a fire in my head. That's my man. Yep. Di album Ada Maintain ini karena emang kita mempunyai gairah visi misi kebersamaan dan toleransi yang sangat besar, jadi gua rangkum itu semua dan bener-bener fun ngerjainnya gitu dan mengalir aja gitu bikin lirik tuh. Falling the stars, fed the soul. Don't surrender, don't control. Kayak gue kayak ngikutin teman-teman semua anak-anak Burger Kill, gue kayak bikin questionnaire
bikin daftar pertanyaan dan gue berdialog sama mereka tanpa sepengetahuan mereka. Jadi masalah eksternal dan eksternal tuh gue rekam, dia gue susun, gue rangkum jadi sebuah lirik yang emang bener-bener mentransfer masalah dan semua keraguan anak-anak Burger Kill saat itu. Si Lagamna sebenarnya iya namanya sama sih. Gua mah udah hafal nih liriknya. Gua bilang, I told you I already remember the lyrics already. Yeah, that's good, man. Jadi maksudnya simple bahasa yang sederhana. Tapi ini gitu. Strike gitu. Awal mulanya dari ketika Burger Kill dapat award di Golden Guts gitu. Ketika kita turun dari podium Golden Guts tuh, The Blossom sempat datang ke gue sama Eben. Terus The Blossom berbicara, untuk album baru lo, gue mau menyumbangkan sebuah lirik ya. Kita seneng banget gitu saat itu dan emang kita terus komunikasi dan kita pas penggarapan album ini kita berjalan. Kebetulan The Blossom datang ke Indonesia, ke Bandung, terus kita berbicara tentang konsep yang dulu sempat kita rencanakan. With our blood! Side effects! No mistakes! Mistakes, okay. I'll do that again then, alright. Ketika The Blossom bikin lirik, kenapa enggak The Blossom nyanyi di lagu itu, karena emang isi dari lirik yang kolaborasi dengan The Blossom itu kayak sebuah energi yang sangat positif gitu, karena kita membicarakan tentang bukan persatuan Indonesia lagi, persatuan dunia melewati musik ekstrim. The illusionistic covering what is real. Oke. Ngerti rekaman? Udah. Anjing berbeda sih anjing. Aku goblok. Ya kita punya harapan bahwa musik ini bisa diterima oleh pecinta musik secara global. Dan harapan saya pribadi khususnya untuk Burger Kill adalah setelah album Adamantine ini Burger Kill bisa membuat karya lagi yang lebih baik dari Adamantine dan album-album sebelumnya. Aman ya? Jadi lagunya bro. Jadi kan cuma sebentar kata gue juga. Begaya sih. Begaya si anjing. Karena memang saya nggak mau stagnan dari yang sebelum-sebelumnya dengan aransemen lagu-lagu yang seperti ini. Memang ini warna baru nih gitu. Album ini perumpamannya tuh kayak perempuan, complicated. Jadi kerennya ada, sangarnya ada, terus beratnya ada, ribetnya sih banyak karena lead gitarnya ribet, jadi emang kayak perempuan banget. Jadi complicated kok. Satu perempuannya itu 1000 sifat, jadi sama kayak album ini. Jadi bikin penasaran, itu poin positifnya. Semoga di album ini, album Adamantine yang baru ini bisa lebih bermanfaat buat orang banyak, bisa menimbulkan sesuatu energi positif yang sangat besar, dan harapan utamanya bisa lebih invasi ke beberapa negara yang belum kita singgahi. Kita penasaran album ini bisa membawa Burger Kill sejauh apa. Album Adamantine ini seperti pembuktian gitu dari teman-teman Burger Kill bahwa Burger Kill itu masih berbahaya, bahkan jauh lebih berbahaya gitu. Kita betul-betul percaya diri bahwa ini sesuatu yang baru buat Burger Kill. Saya mengumpamakan album ini seperti pasukan militer yang sangat lengkap.
ketika dibutuhkan serangan udara, kita punya pesawat tempur. Ketika dibutuhkan serangan darat, kita punya pasukan darat yang sangat lengkap. Ketika kita membutuhkan serangan air, kita ada kapal selam. Pokoknya kalau diganggu, kalau macam-macam sama pasukan ini, kita punya semua pelurunya. Mudah-mudahan sih musik di album Adamantine ini bisa jadi karakter yang memperkuat musik metal Indonesia di mata dunia. You can